Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 232324001. Saya berasal dari kelas 1A semester 1 dengan program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Basinun MPD. Judul materi saya yaitu Dasar-dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, ada beberapa yang nanti yang akan saya jelaskan. 1. Pengertian yuridis. 2. Pengertian sistem pendidikan nasional. 3. Dasar dan tujuan pendidikan nasional. 4. Hak warga negara memperoleh pendidikan. 1. Pengertian yuridis. Landasan yuridis sistem pendidikan nasional Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi titik tolak sistem pendidikan nasional Indonesia. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di negara itu didasarkan pada perundang-undangan tersebut. Apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan perundangan itu, dikatakan tindakan itu melanggar hukum. Negara Republik Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan sampai dengan Surat Keputusan. 2. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara berdasarkan sosio-kultural, psikologis, ekonomis, dan politis. Pendidikan tersebut ditunjukkan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dalam bidang kehidupan lainnya. Melalui proses pendidikan pula, suatu bangsa berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang direncanakan. 3. Dasar dan tujuan pendidikan nasional. Persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, karena dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan itu pun akan menentukan ke arah mana anak didik dibawa. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 4. Hak warga negara memperoleh pendidikan.
Memperoleh pendidikan adalah salah satu hak asasi bagi warga negara. Negara wajib melayani dan memfasilitasi warganya untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 dan dipertegas pada Pasal 31, yang secara eksplisit menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara hadir bukan semata-mata berkewajiban untuk melayani warga negara dalam memperoleh pendidikan, bahkan juga hak untuk memperoleh pendidikan bermutu. Sesuai UU Sidiknas Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Belum pernah ada klausa ayat seperti ini. Sejak zaman Belanda hingga UU Sidiknas 2003, setidaknya ada 4 perspektif makna atau main idea di balik 2 pasal ini, yaitu sebagai berikut. 1. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. 2. Hak tiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu. 3. Negara berkewajiban untuk menyediakan pendidikan, termasuk pendidikan bermutu. 4. Negara berkewajiban untuk memfasilitasi dan memberi akses kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dan di sini ada juga kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pendidikan adalah peran utama bagi setiap manusia. Jadi, pendidikan sangatlah penting untuk manusia. Setiap orang harus dapat pendidikan yang baik dan memiliki pengetahuan, keterampilan yang luas dan baik, supaya berbudi pekerti yang baik. Mungkin itulah tadi video dari saya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.